Oke, video kali ini kita akan membahas pertanyaan dari salah satu member YouTube community. Simak terus. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Video kali ini kita akan membahas salah satu pertanyaan dari Malvian Adi. Jadi thank you Mas Malvian sudah gabung ke YouTube community kita. Nah, dia tanya soal kualitas air. Jadi pertanyaannya kayak gini teman-teman. Bahas tentang kualitas air atau bahas tentang kualitas air kalau tempatnya semi outdoor. Apakah tiap hari harus dites pH dan kadar oksigen air di dalam kolam? Dan jika ganti air kolam, apakah air perlu dikondisikan agar sama keasaman dan oksigennya seperti air yang akan dikuras? Bagaimana caranya untuk mengkondisikan air yang baru? Nah, jadi gini ya Mas Malvian ya. Dan untuk teman-teman yang lain yang juga lagi nonton, jika kalian ada pertanyaan juga dan ingin aku bikin video khusus menjawab pertanyaan kalian, video ini memang dikhususkan untuk membership YouTube community. Jadi kalian harus gabung membership YouTube community-nya dulu. Untuk Mas Malvian, kalau misalkan kolam di daerahmu itu adalah semi outdoor, yang berarti ada sinar matahari masuk ke dalam kolam, maka yang namanya tes pH dan kadar oksigen itu kita lakukan rutin. Kalau yang kita lakukan di kolam semi outdoor kita, nanti videonya aku taruh di sini, itu adalah nggak cuman pH aja Mas. Jadi pH, TDS, kemudian suhu dan amonia itu kita data setiap hari. Kalau suhu kita data 1 hari 2 kali, jadi antara sore sama pagi. Atau kalau misalkan kalian tidak bisa, misalkan siang sama malam, Sahabat itu Moli. kita data terus. Dari data yang dihasilkan, jadi kita tahu apakah kendala yang muncul di dalam kolam kita itu tadi. Dan ketika kalian mau mengkondisikan kolam kalian dimanapun ya fasenya, itu kalian harus mengkondisikan sama seperti lokasi kalian beli lobster air tawarnya. Banyak di luaran sana teman-teman yang budidaya lobster air tawar itu cuman pakai yang namanya kolam penangkaran aja. Jadi mereka ini hanya tengkulak, dia hanya ngambil dari tangkapan alam kemudian mereka jual lagi. Cara membedakan antara orang tengkulak dan benar-benar pembudidaya itu adalah data. Jadi usahakan kalian tanyakan soal data suhu, pH, TDS yang ada di dalam kolam dan minta fotonya. Bang, misalnya ya kayak gini, Bang, aku minta data kolam yang ada di situ seperti apa? Supaya nanti kamu bisa mengkondisikan air yang ada di kolam kamu. Nah, ketika air itu dikuras, cara pengkondisiannya adalah gunakan data yang sudah kamu track tadi itu, kamu kondisikan seperti data sebelumnya. Tapi kalau misalkan kolam ini masih baru dan lobster ini masih baru, samakan data yang ada di dalam kolam, tingkat keasaman dan lain-lain itu dengan tempat teman-teman beli. Jadi kayak gitu teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menjawab ya Mas Malvian Adi. Thank you buat pertanyaannya. Buat kalian yang suka sama channel ini dan suka dengan apa yang kita bahas, bisa ketik like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Kalian bisa share ke semua teman-teman kalian mengenai channel YouTube ini supaya semakin banyak juga orang-orang yang budidaya lobster air tawar. Dari aku gitu dulu and see you next time. Bye.